Di 2025, AI melampaui ekspektasi. Banyak kerjaan dibantu AI, tapi di lapangan masih banyak kampus yang belum masukin AI ke kurikulum. Lucunya, banyak temen gua yang anggap AI sebagai ancaman. Menurut situs Campus Technology per tahun 2024, 86% mahasiswa di seluruh dunia menggunakan AI untuk kuliah. 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, pas gue jadi maba, ChatGPT hadir. Satu kelas heboh nyelesain soal pakai AI. Dari ngebandingin nilai sampai berharap cuman copy paste doang. Hasilnya, nilai kita jeblok. Jawabannya nggak terarah dan nggak objektif, karena kita asal tempel doang. 3 tahun berlalu, teknologinya maju, SDM-nya stagnan. Opini ini didukung oleh informasi dari situs Digital Education Council yang menyebutkan 86% mahasiswa dari 16 negara menggunakan AI, tapi 58% yang merasa kurang siap. Emang sulit buat nyaingin MIT atau Stanford yang udah punya lab AI sendiri. Tapi masa sih udah 3 tahun nggak ada perubahan? Sekarang udah waktunya kampus dan mahasiswa gerak bareng. Kalau kita lihat lebih dekat, pengalaman ini kebalik sama media. Media bilang AI adalah masa depan, tapi SDM-nya malah males dan nolak. Banyak dari mahasiswa yang masih mikir kalau dengan asal tempel doang, AI bakal ngasih jawaban yang jelas. Kalau promptingannya salah, potensinya kebuang. Gak ada berpikir kritis, gak ada problem solving. Makanya gue yakin AI harus masuk kurikulum kuliah. Nah, kita juga harus adil dengan cara lihat POV dosen. Bayangin aja lu udah niat nyusun soal buat ngelatih logika dan problem solving mahasiswa. Tapi jawaban yang keluar malah ngarang, ngasal, kepanjangan, dan berlebihan. Mungkin otak lu bakal langsung ngebandingin kalau baca buku LKS merupakan pengalaman yang lebih indah dan lebih mending. Sekarang lu udah bisa mewajarkan dong kenapa dosen lo kesel. Effortnya gak sebanding, gak nyampe. Di Inggris, survei dari Higher Education Policy Institute 2025 menemukan bahwa 92% mahasiswa sudah pakai Gen AI untuk menyelesaikan tugas. Tapi, hasilnya tetap beragam. Tergantung siapa yang paham cara ngomong ke AI dengan benar. Data ini nunjukin kalau kita harus punya skill yang pas agar tujuan kita jelas. Juga biar hasilnya terarah dan objektif. Oke, sekarang kita bisa setuju kalau ada stagnasi kemampuan yang cukup kelihatan dari mahasiswa pas buat prompt AI. Oke, gampangnya, lu dikasih soal nih. Jelaskan bagaimana budaya K-pop mempengaruhi hilangnya budaya Indonesia secara menyeluruh. Nah, banyak yang lempar pertanyaan itu mentah-mentah ke AI dan berharap jawabannya jelas, terarah, objektif, dan benar di mata dosen. Tapi hasilnya ya kayak gini. Ya, jawabannya kelihatan menarik, kelihatan mengesankan, tapi jangkauannya terlalu luas. Generalisasinya kebanyakan. Mungkin dosen lu, kalau udah tahu ilmu budaya atau teori budaya, bakal langsung nyimpulin kalau ini jawaban instan. Sekarang bandingin kalau promptnya lebih terarah. Analisis pengaruh budaya populer Korea terhadap minat generasi muda Indonesia terhadap budaya lokal. Apakah ada indikasi pergeseran budaya? Sertakan sumber atau teori budaya jika memungkinkan. Hasilnya kayak gini. Hasilnya jauh lebih objektif, masuk ke teori, dan lebih gampang dianalisis. Dari sini kelihatan jelas kalau kualitas dari jawaban AI bukan canggih atau enggaknya, tapi tentang gimana kita mikirin instruksinya dari awal. Nah, kalau misalkan mahasiswanya diajarin teknik prompting yang benar, dosennya pun gak bakal ngeluh-ngeluh. Karena jawaban dari mahasiswa tersebut bisa didalemin dan bisa dijadiin bahan diskusi. Dari opini gue tadi, lu semua harusnya bisa mikir kalau misalnya AI bisa dijadiin teman buat brainstorming. Tapi yang tahu teknik ini baru segelintir. Memberi instruksi ke AI, yang dinamakan juga prompt engineering, sangat berguna agar jawaban kita lebih jelas, terarah, dan juga objektif. Makanya masukin teknik ini ke kurikulum tuh udah kayak standar UNESCO. Biar AI bisa dipakai secara etis dan juga bisa bermanfaat dalam pembelajaran. Tapi jujur, kalau Indonesia nggak cepat-cepat buat masukin AI ke kurikulum, kita bisa tertinggal dari negara yang udah masukin AI ke kurikulum lebih duluan, kayak Finlandia atau Korea Selatan.
Negara-negara yang gue sebutin tadi udah masukin AI ke kurikulumnya. Jadi seenggaknya SDM mereka bisa dapat kerjaan digital. Kalau kita nggak cepet-cepet, tinggal terima nasib aja. SDM kita terpuruk, ekonomi digital kita memburuk. Yang gue omongin sejauh ini bukan cuma ikutan tren doang, tapi ini tentang masa depan bangsa. Jadi setelah gue ngomong panjang lebar dan ngasih opini serta fakta di video ini, rasanya kurang greget kalau cuman berhenti di teori doang. Ayo kita ke praktek. Gua udah ngumpulin beberapa teman gua yang punya skill di bidangnya masing-masing. Oke, jadi ini tugasnya. Jadi fokus dari project ini adalah buat ngebuktiin tentang esai gua. Oke, udah gue jelasin sebelumnya di chat dan juga dokumen yang udah Aurel dan gue kasih. Jadi project ini bertujuan buat ngebuktiin esai gue kalau misalkan AI itu harus masuk kurikulum kuliah, dan juga banyak poin penting di dalamnya itu yang bilang kalau misalnya AI bisa, kan kita bikin soal ala-ala ya. Soal ala-alanya itu adalah kita tuh adalah sebuah tim lintas jurusan yang terdiri dari mahasiswa desain komunikasi dan Ilkom. Nah, kita diminta buat ngebuat sebuah gerakan sosial atau komunitas kreatif yang akan dipublikasikan melalui Instagram. Nah, dari situ udah ke peta ya. Kenapa Aurel dimasukin di sini karena di Ilkom. Terus kenapa Jack, Cindai, lo berdua gue masukin di sini karena lo berdua DKV. Nah, karena Cindai itu lebih suka ke desain, makanya itu gue masukin Cindai ke bagian graphic designernya yang bakal ngurus feeds, logo. Di sini gue masukin lu sebagai orang yang bakal ngebuat video promosi Instagramnya lewat Reels. Nggak harus 9:16, 16:9, tapi seenggaknya bagus. Dah. Kumadai udah kudu HD atuh. Nah, gue pengen denger nih, selama 2 hari ini kalian itu udah proses apa yang kalian laluin dan juga hal-hal apa yang ngebuat tantangan buat kalian. Jadi pertanyaan pertama itu buat Aurel ya. Mana Rel, gimana workflow pas dari riset, brainstorming, sama draft copy? Maksudnya kan itu mana yang ngelaluin beberapa proses tuh. Nah, pas pakai AI, sakumaha badak AI ngebantu sia. Tantangan terbesar gue kemarin waktu mengandalkan AI ini tuh sebenarnya pas bikin brand name, tagline gitu-gitu sih. Karena gue tuh pengennya si brand name-nya kita tuh nggak terlalu norak, tapi catchy dan gampang diingat gitu kan. Cuma somehow option yang mereka kasih tuh kayak kolot banget gitu. Serius saya buat kolot, kayak beda, kayak aneh aja gitu kan. Nah, at the end gue akhirnya menggunakan ide nama dari gue sendiri dan gue kembangin lagi pakai AI. Jadi emang nggak bisa terlalu berpatok sama AI sih kalau gue sendiri ya. Jadi gitu deh. Oke, berarti udah jelas sih dari penjabaran mana. Mungkin satu hal yang harus remind adalah mana tulis lagi dan ntar masukin di kopian dokumennya, karena ini open project dan project ini tuh terbuka buat umum sih buat lihatnya. Terus pas sudah dapat resultnya, kan otomatis mana harus bikin dokumen lain nih. Nah, gimana caranya mana bisa ngebuat si dokumen itu tetap konsisten gitu penulisannya, atau misalkan ada poin brand voice gitu, nggak kehilangan sentuhan sentuhan humanize gitu dari si tulisan yang dihasilin AI. Buat gue as a content plan, yang ngerjain content plan, content brief gitu-gitu, biasanya kalau gue ngerjainnya manual without AI itu tuh takes around like a weeks kayaknya. Pokoknya kayak 3 hari 4 hari itu baru dapet yang emang kasarnya banget tuh. Cuman kalau kemarin tuh emang gue brainstormingnya sendiri sama teman-teman gue, nggak pakai AI karena gue nggak mau terlalu yang kaku atau gimana gitu kan. Baru gue kembangin lagi pakai AI. 1 hari setengah lah udah dapet draft kasarnya banget. Jadi itu such savings time gitu loh. Jadi kayak that's good. Oke, sekarang jelasin secara singkat aja ya. Tantangan apa yang mana hadapin dan gimana caranya mana ngadepin itu gitu. Maksudnya kan di AI kalau misalkan mana lihat lagi atau mikir lagi gitu pasti bakal ada
repetitifnya atau gaya bahasanya kurang sesuai gitu. Sebenarnya gimana cara kita ngejaga sih kalau buat gue ya, itu balik lagi ke promptingannya kita sendiri. Kalau misalnya emang udah clear banget, udah detail, jelas banget lah ini arahnya mau kemana, AI-nya pun bakal bekerja sesuai dengan arahan kita gitu loh. Emang mungkin kadang emang masih harus diarahin lagi, cuman biasanya nggak akan sejauh itu. Dan sometimes emang kayak suka agak-agak kaku lagi si bahasanya. Jadi gue masih suka kayak tolong humanize or something kayak gitu sih. Cuman itu aman sih sebenarnya, nggak yang terlalu beda banget gitu loh. Kita lanjut ke tim DKV sih sebenarnya, karena main course-nya lumayan dipegang sama Ajik ya. Karena kalau misalkan kita bicara video, kayak pakai Google VO segala macam tuh udah lumayan gila sih untuk tahun sekarang. Nah, buat Jack nih, eh, bagian mana yang maksudnya di proses editing kan mana ngalamin banyak hal ya, dan bagian mana yang AI itu ngebantu efisien banget gitu, dan juga kan mana bikin video pakai AI dan prompt, apa yang ngebuat hal itu efisien? Sebenarnya nggak ada exactly spesifik waktunya berapa buat terpangkas ya. Cuman kalau dalam proses production kayak gini tuh ada 3 tahapan kan. Ada pre-production, ada production, dan ada post-production. Dan adanya AI ini dan VO khususnya jatuhnya hampir bisa memangkas 2 proses, yaitu pre-production karena perencanaan tuh kadang-kadang dibantu sama AI juga, dan productionnya of course karena semua footage kan dari VO ya. Jadi mungkin hampir 70%-nya kepangkas sama AI gitu. Ya bisa save time juga. Oke. Pas mana udah buat bikin ini apa, pas mana udah bikin video dari AI file-nya atau misalnya yang tadi dari Google itu mana udah jelasin, apakah ada revisi manual atau ada revisi yang lo lakuin buat mencapai hasil finalnya gitu? Kalau revisi sebenarnya minor ya kalau di sini. Soalnya kebetulan hasil-hasilnya ya cukup memuaskan gitu. Jadi kalau revisi juga paling kayak ada hal-hal minor yang kita tahu apa problemnya, jadi kayak ya udah langsung di fix di sananya langsung. Atau mungkin ada yang emang AI itu emang saat ini nggak bisa ngebuat apa ya, kurang memuaskan gitu, ya udah jadinya di post production atau di edit manual. Oke. Kalau gitu kendala utamanya apa sih yang mana sering ngerasain atau tiba-tiba muncul gitu ngegunain AI, kayak aduh kok bisa kayak gini padahal promptingannya udah benar gitu. Ya pertanyaannya sama sih kayak Cindai atau Aurel, sorry. Pertanyaannya sama kayak yang aing tanyain ke Aurel. Gimana mana cara mengatasinya? Gitu. Buat pertanyaan yang ketiga, mungkin kalau kendala utamanya yang pertama ya pribadinya, khusus dari pribadinya aku gitu ya. Ya karena belum terbiasa dengan bahasa-bahasa yang super bakunya AI ini. Terus yang kedua tuh, aku tuh ngerasa kayak si AI ini tuh apa ya, kayak sebuah peliharaan yang pengen bebas gitu. Jadi improvise-nya emang banyak gitu. Jatuhnya kita teh harus ngasih arahan yang jelas dan apa ya, kayak ngasih batasan juga, kayak forbidden-nya di mana aja gitu. Kayak gitu sih. Cuman overall ya cukup menyenangkan dan cukup membantu. Oke, kita langsung aja ke Cindai. Berarti Dai gini. Karena kan Mane bilang kalau misalkan ini pertama kali Mane ngegunain AI banget buat efisiensi Mane. Nah, menurut Mane bagian mana dari proses desain yang kebantu banget sama Midjourney AI yang Mane pakai
dan berapa waktu gitu, istilahnya berapa lama yang mana hasilin gitu. Hasilin. Yang mana gunain. Saat membuat aset-aset itu terbantu sekali karena membuat aset itu sangat memakan waktu ya, apalagi jika asetnya berupa icon yang lumayan rumit. Terus jika dikira-kira juga bisa menghemat waktu dari 30 menitan jadi 15 menit sih. Oke, sekarang gimana mana bisa nyambungin hasil dari Midjourney ke software manual kayak Photoshop atau Adobe Illustrator gitu. Nah, kalau kita lagi mau nyari icon nih, kita bisa generate di Midjourney, terus habis itu kita bisa trace di Illustrator gitu. Ya, berarti tantangannya apa nih menurut Maneh? Tantangan paling besar buat nyesuaiin hasil dari AI sama kebutuhan kita. Tantangan terbesarnya tuh ngontrolnya sih, kayak kan AI itu kadang ngaco gitu ya, jadi kayak kita tuh harus pinter-pinter bikin prompt yang bagus gitu, prompt yang jelas lah untuk si AI-nya nge-generate apa yang kita mau kayak gitu. Ya, berarti udah jelas ya sebenarnya kayak ini alasan kurang juga milih Maraneh karena Maraneh udah punya skill yang jelas, skillnya udah ada, jadi hasil yang dihasilkan pun jelas walaupun harus ada beberapa proses karena kalian karena kalian baru 2 hari gitu istilahnya nyobain AI yang bener-bener kalian pakai buat workflow gitu, apalagi Jack yang baru nyentuh VO sama Maneh deh yang baru nyentuh Midjourney gitu. Kayaknya buat Aurel, kalau misalnya Aurel udah normally pakai ChatGPT gitu karena dia ilkom. Gue remind lagi ya, jadi semua promptingan kalian nanti bakal dimasukin dokumen by at the end of the week, maksudnya minggu depan. Karena ini 1 week based project dalam project actually. Jadi semua penonton atau yang mantengin IG kita yaitu Aira di Instagram, nanti nama kita Aira. Karena visi kita from Hah to Done. Gue nggak tahu itu visi atau apa, ntar dijelasin Aurel kayaknya di dokumen, tapi bionya adalah from Hah to Done. Tapi balik lagi, link buat promptingan dan dokumentasinya bakal ada di Instagram gue. Mungkin untuk awal-awal gak bakal gue upload semua ya, karena kita masih punya tahap untuk berproses. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian hasilnya belum pakai AI 100% kayak Shindai. Tapi gue minta si promptingannya aja biar gue bisa jadiin dokumen sama Aurel kayak gitu. Jadi harusnya lo udah ngerti ya kalau misalkan AI itu maksudnya bukan ya udah segila itu sih, tapi AI itu bisa dipakai buat hal-hal kayak gini. Ya gitu aja sih buat rapat hari ini. Thank you. Pada akhirnya AI itu seperti asisten setia yang siap bekerja kapan saja. Tapi hasilnya tergantung seberapa jelas arahan yang kita kasih. Semakin tepat tujuan kita, semakin efektif juga dia ngebantu. Efeknya, kerja kita jadi efisien. Otak kita bisa benar fokus ke hal yang benar-benar strategis. Tentu gue gak bisa jelasin semua teknik prompting di sini. Tapi lo bisa cek IG gue. Di bio-nya ada link Google Drive berisi materi lengkap buat lo yang mau tahu dokumentasi kita selama kita ngerjain project ini dibantu sama AI. Itu gratis, dan kalau mau belajar lebih dalam dengan biaya, lo bisa ambil kursus di Udemy atau Coursera. Menurut gue, itu lebih worth it daripada bayar kelas-kelas AI yang gak jelas. Bayangin, kalau dosen beneran ngasih tugas sambil ngajarin cara pakai AI yang tepat. Seberapa cepat kualitas mahasiswa bisa naik? Seberapa pesat Indonesia bisa berkembang? Kesempatan itu gede banget, asal kemauan lo nggak mati gara-gara kata malas. Jadi mulai sekarang kuasain AI sebelum AI yang ngebatesin potensi lo. Bukan ngambil kerjaan lo atau bukan ngambil sumber pencaharian lo. Kalau kampus berani ngadopsi AI dengan kerangka yang jelas kayak UNESCO, terus mahasiswa mau belajar bikin prompt yang efektif dan kreatif, bayangin percepatan yang bisa dicapai. Ingat, gue buat video ini dan kita yang pakai AI bukan cuma ikut-ikutan tren, tapi nyusun masa depan.
Kampus harus segera adopsi kurikulum AI. Dosennya juga butuh pelatihan khusus dan mahasiswa harus aktif belajar teknik prompt. Tanpa ini, potensi AI bakal terbuang sia-sia. Jadi terima kasih buat Malaka yang udah jadi kendaraan buat gua nyebarin keresahan ini. Semoga kita semua bisa lebih baik dalam menggunakan AI. Juga semoga AI bisa lebih cepat masuk ke kurikulum kuliahan termasuk kampus saya. Selesai.